teman-teman media punya perspektif yang sama. Kalau kita tidak saling menyayangi, kita tidak saling dekat kan nanti menjadi hal yang jadi kontraproduktif gitu. Saya hari ini didampingi Pak Sekjen ya dan Technical Director. Mestinya saya sudah undang Pak Sumarji, cuman beliau ada di Surabaya, ada tugas lain. Jadi makanya hari ini kami bertiga gitu. Tentu dengan isu-isu yang berkembang, saya tidak mau jadi kontraproduktif. Ya, contoh misalnya, tiba-tiba beredar isu Van Gaal. Ya, hari Senin, wah gitu. Ya, saya mau bicara nanti dipikir apa, karena saya tahu tidak pernah ngontak Van Gaal. Gitu loh. Ternyata press conference-nya mengenai isu sosial. Nah ini saya minta kita samakan di antara kita gitu. Kita jangan terjebak isu-isu yang justru kontraproduktif. Ya, dan pasti kita keterbukaan informasi sangat terbuka. Tetapi kalau kita nanti beropini yang hoax, ini kan akhirnya nggak sehat. Ya, jadi jelas saya sudah bertemu Pak Sumarji, saya bicara sama Technical Director by phone, Pak Sekjen kita ketemu bahwa untuk kepelatihan ya kita nanti BTN TD akan searching calon-calonnya siapa. Lalu nanti dilaporkan ke ketua umum. Ya, ketua umum akan adakan rapat exco. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ya ini polemik yang terjadi gitu, mohon maaf, 2 hari. Saya rasa konteksnya kemarin bukan itu kan, kemarin kan saya bicara yang lain gitu. Nah jangan sampai ini terjebak, jadi prosesnya kita lakukan. Ya, kekurangan dari Patrick apa, kekurangan dari STY apa, kelebihan dari STY apa, kelebihan dari Patrick apa, ini yang kita harus saling pelajari agar kedepannya lebih baik lagi. Gitu. Dan insya Allah saya selama STY atau Patrick jadi ya head coach tim nasional, saya kasih support terbaiknya, betul Jan? Federasi kasih support terbaik. Tetapi tentu ya bola seperti itu, up and down, ada hasil yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, tapi nggak ada favorable. Kadang terpenting itu kan tadi. Sepak bola ini kita bangun untuk nasional dari generasi ke generasi, ingat loh. Ya, blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034 karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, ya kita coba gitu. Dan saya rasa secara gentleman saya udah mohon maaf ya, baik ke masyarakat, baik ke pemerintah. Secara gentleman loh, langsung. Gitu. Dan kita setelah kekalahan itu kita langsung rapat, correct Alex? At the same night after the lose I have meeting with you. Dan I discuss with some of the exco gitu. Cuman kembali itu yang kita lakukan. Nah, lalu nanti bicara FIFA Matchday. Ya, kembali. Kalau kita belum dapat pelatihnya, ya mungkin kita juga nggak bisa tergesa-gesa untuk melakukan FIFA Matchday. Walaupun kita sudah ada planning. Ranking 100, ya, bagaimana nanti AFC 2027. Ingat loh, ada kompleksitas loh. AFC 2027 bulan Januari bukan FIFA Matchday loh. Ini ada kompleksitas. Dan roadmap ke Piala Dunia. Ini kan kita lihat. Jadi pelatih ini nanti ada tolak ukurnya juga gitu. Maunya
strata kepelatihan komplit. Nah, ini yang kita harus bangun sama-sama. Nah, FIFA Matchday ya kita hari ini prioritaskan untuk persiapan SEA Games. Ya, tim U23 kita yang dibawa Coach Indra Safri. Ya, karena Desember kan sudah SEA Games. Ya, dan kita sudah rapat secara internal dan saya dengar sudah dipanggil tim evaluasi, verifikasi. Itu ya kita coba targetkan maksimal. Kenapa? Kembali, ini kan bukan zona yang netral, di mana tim sepak bola negara tuan rumah bukan tim yang tidak diunggulkan seperti di Kambodia. Nah, memang secara kocokan pool, menarik, ya. Tapi ya target tentu ada maksimal. Nah, kita jalankan dulu aja. Nanti juara grup dulu bisa tidak, semifinal bisa tidak. Yang pasti sama seperti ya Coach Sintayong, Patrick, Coach Indra, kita akan support habis-habisan dengan melakukan ya FIFA Matchday bulan Oktober dan November. Oktober udah kemarin, November kita kasih lagi. Dan bukan tidak mungkin kita coba manggil pemain-pemain terbaik yang kita punya. Ya kalau memang mereka bisa bergabung di tadi ya jeda di bulan Desember yang mungkin beberapa liga tidak berhenti. Ya, kita undang Adrian Wibowo, kita undang Marcelino, kita undang Mauro, Ivar ya dan lain-lain pasti. Karena kita mau target maksimal. Nah, seperti apa ya nanti kita lihat perjalanannya gitu. Lalu kembali sama juga ya kita juga untuk timnas U17 ini sama ya Coach Nova adalah coach salah satu terbaik yang Indonesia punya saat ini ya. Kalau ditanya sudahkah Coach Nova berhasil? Berhasil, karena ingat juga blueprint target Piala Dunia U17 itu sebenarnya 2031 U17 World Cup. Ya kan Pak Sekjen? Ternyata kita bisa masuk waktu kemarin tuan rumah 2023, sekarang masuk kualifikasi langsung. Tetapi ya kan berubah juga FIFA-nya, yang tadinya berapa tahun sekali, sekarang setiap tahun. Artinya Coach Nova sudah berhasil, PSSI juga menyiapkan lagi yang U17 tahun depan lagi yang kita sedang lakukan di Elite Pro Academy dengan pelatih kita maunya lokal, siapapun nantinya. Nah, Coach Nova kemana? Ya, dia naik kelas. Ya, ke U20. Tapi ini kan masih diskusi. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, saya juga berharap ya teman-teman media harus menjadi bagian membangun sepak bola kita dan kebenaran. Ya, karena saya minta tolong banget masalah bullying ya yang berlebihan kepada pemain. Kita harus sayang loh aset kita, nggak gampang. Kita punya pemain seperti Rido, Marcelino, ini kan generasi emas yang kemarin. Nah, kita punya sepertinya ada beberapa pemain di U23, U20 nih kayaknya di 17 bisa generasi emas lagi. Nah, kembali kita kritik nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai kita menerima racism, ya diskriminasi, itu bukan kita lah. Bangsa kita bukan itu. Dan saya menolak tegas kalau yang namanya diskriminasi. Ya, sejak awal saya ketua PSSI saya juga nggak mau ada diskriminasi di lapangan sepak bola dengan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Itu saudara kita, nggak bisa di-labeling seperti itu. Nah, sama saya meminta semua untuk
hal yang ekstrim, saya minta rekan-rekan media bantu jaga. Kasihan pemain kita. Ya, kita harus jaga karena mereka juga jangan gagal ya pada konteks pengembangan diri mereka. Jadi Coach Nova sama saya, sama Sekjen, sama Technical Director, saya bilang juga untuk pemain-pemain yang U17 ya stop sosmed dulu, kasihan. Belum tentu mereka sekuat kita. Gitu. Kalau Pak Sekjen saya udah katam lah dibully. Tetapi kalau anak-anak kita yang U17, kasihan lah. Ya ini yang kita mesti jaga. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab, silakan. Ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.